Shalom Nusantara, salam Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Opung, kakek, mbah, nenek, opa, oma, oh, nan tulang-tulang, amak boru, nam boru, bapak tua, bapak udah, lae, ito, juga abang, akang, kakak, adik-adik, semuanya. Senang bertemu dengan Anda, saya mengasihi Anda. Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Dan renungan firman Allah pada pagi hari ini, kita tentu sudah berdoa, membaca firman Allah, ya, dan izinkan saya membawa renungan firman Allah pada saat pagi hari ini dengan yang diambil dari Matius 6 ayat 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tema firman Allah pada saat pagi hari ini ialah mengutamakan Allah. Jadi orang-orang yang mengutamakan Allah itu berarti mendahulukan Allah dalam setiap kegiatannya, dalam setiap hidupnya. Jadi orang yang mengutamakan Allah adalah orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebagaimana firman yang kita baca tadi, jadi mencari dahulu itu berisi di keusini atau alitia, kebenaran, ya. Dan juga kerajaan Allah itu berisi dengan kara, sukacita. Ya, sukacita di mana? Mati ayo, ya, itu seperti dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Jadi lalu yang dikatakan lagi iri nih, damai sejahtera. Jadi kalau orang yang mengutamakan dan kebenarannya, itu kata Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi saya tidak sedang berbicara soal menambahkan. Nanti sore saya akan berbicara soal apa yang ditambahkan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini saya menekankan orang-orang yang mengutamakan Allah. Jadi ketika orang mengutamakan Allah, maka orang-orang yang mengutamakan Allah itu adalah orang-orang yang memikirkan tentang, walaupun dia masih hidup dalam dunia sekarang ini, walaupun dia masih ada dalam dunia nyata ini, tapi pikirannya masa-masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal setelah dia berakhir dalam dunia ini, yang paling banter 80 atau katakan lebih lah, ya, seperti saya minta 120 tahun. Haleluya, ya. Tetapi saya mau katakan, ketika kita mengutamakan Allah, kita punya tujuan ganda dalam hidup ini, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Kalau itu sudah menjadi bagian hidup kita, dan kita menjadi pelakunya, saya yakin dan percaya pembelaan Allah akan senantiasa berada di pihak kita. Nah, orang yang mengutamakan Allah adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jadi dia lebih mengasihi, ya, Matius 24 ya ayat 37 sampai 47. Kasihilah Tuhan Allah, kasihilah Tuhan Allahmu. Coba mungkin saya lupa, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, jadi di situ dikatakan untuk mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Kita lihat contoh yang nyata itu adalah Abraham yang mengorbankan Ishak demi Tuhan, ya. Dia memperoleh anak dalam pergumulan yang sangat panjang,
setelah 25 tahun dia memperoleh Ishak, lalu kemudian Allah memintanya untuk dikorbankan dan Abraham memberikannya. Itu demi Tuhan karena ketaatannya. Makanya itu diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran. Itu sebabnya mengapa orang harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kemudian mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Karena ada orang mengasihi Tuhan hanya asal-asalan. Nah, contohnya begini, ya aku mengasihi Tuhan, tapi jangan biarkan aku tidak mengasihi anakku lebih gitu. Dia lebih mengasihi dunia ini atau lebih mengasihi anaknya daripada Tuhan. Sementara Tuhan katakan, engkau harus mengasihi aku lebih dahulu dan lebih mengasihi dia dari segala yang ada. Termasuk untuk anak kita. Tetapi saya mau katakan, ketika Anda mengasihi Tuhan dengan benar, maka kasih Anda kepada anak Anda akan benar, kepada harta Anda akan benar, kepada apa yang Anda miliki akan benar. Karena apa? Anda akan terus berada di jalur apa yang dikehendaki oleh kebenaran oleh Allah itu sendiri. Jadi kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Seperti Ayub mengorbankan apapun yang ada ya dari hidupnya, walaupun dengan cara itu karena ujian Tuhan. Tetapi saya mau katakan dia lulus dan mendapatkan 2 kali ganda dari apa yang dia punyai. Wah, kehilangan semuanya ya, tetapi dia tidak mengeluh, atau dia tidak menghakimi siapapun, atau tidak menyalahkan siapapun, atau mencari kambing hitam siapapun, kambing putih kah, kambing hitam kah. Tidak, tetapi dia sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan. Terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Itu hebatnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah orang yang jadi ada penghalang kita mengasihi Tuhan, atau ada dosa kita kah itu, jimat kita kah itu, kekerasan hati kah itu, harta benda kah itu, kekayaan kah itu, pikiran-pikiran dunia kah itu, yang berserta hawa nafsunya, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan yang bertentangan dengan kebenaran dan kehendak Allah. Itu adalah penghalang-penghalang kita mengasihi Tuhan. Tapi kita bersyukur kalau kita mengutamakan Allah, Allah sudah mengalahkan itu. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dunia ini. Yang ketiga, merindukan Allah siang dan malam. Jadi orang yang merindukan Allah siang dan malam itu selalu lapar dan haus akan kebenaran ya. Dia di pikirannya, di hatinya ada firman Allah, Matius 5 ayat 6. Atau seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 dan 4 itu selalu menyukai firman Allah dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang mengutamakan Allah itu adalah orang-orang yang menyukai firman Allah. Lalu selalu merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Jadi Mazmur 1 ayat 2 dan 3 itu selalu merenungkan firman Allah siang dan malam. Lalu yang terakhir, menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Jadi orang yang mengutamakan Allah itu terus dia menantikan, mengharapkan kehadiran Allah terus di dalam kehidupannya supaya jangan hilang fokusnya. Nah, orang yang menantikan Tuhan sesuai dengan Yesaya 40 ayat 31 katakan mendapat kekuatan baru terus. Seumpama Raja Wali yang naik terbang. Jadi wow, kita terus naik terbang. Ya, mengalahkan segala persoalan kita, walaupun ada pandemi, walaupun ada masalah, tetapi kita mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang akan dilakukan. Karena Tuhan juga telah berjanji tadi bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan dia tambahkan kebaikan-kebaikan, berkat-berkatnya. Tapi itu nanti sore saya akan berbicara secara khusus. Nah, yang lalu kemudian dikatakan berlari. Ya,
tetapi tidak menjadi lesu. Wow. Jadi ada terus kekuatan dari Tuhan, terus berjalan tidak menjadi lelah. Artinya bahwa kita sebenarnya senantiasa mendapat support dari Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan, mendapat urapan dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan setiap pagi, biar urapan Allah, kekuatan Allah, energi Allah bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan terima kasih, berkati firman-Mu, berkati biar itu menjadi kesukaan bagi kami untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami mengetahui bahwa ketika kami mengutamakan Tuhan, kami akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, merindukan Allah siang dan malam, menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan akan terus memperbaharui orang-orang yang terus mau menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak akan dibuat lelah, dia tidak akan dibuat lesu, dia akan terbang bagaikan Raja Wali, naik tinggi, melintasi awan-awan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan memberkati, berikan hikmat akal budi dari Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya, berikan hikmat akal budi untuk memerintah atau membawa Indonesia keluar dari kesulitan akibat dari pandemi ini, Tuhan Yesus. Biarkan juga Tuhan para menteri, para pejabat, para gubernur, bupati, lurah, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua stakeholder bangsa ini diberkati oleh Tuhan dalam, Tuhan Bapa di surga, sehingga bangsa ini Tuhan bisa menuju kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepada Tuhan saja. Kami mau mengutamakan Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memasukkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan Aras Nasional juga Tuhan berkati. Gereja GP juga Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan Bapa di surga, sahabat-sahabat kami dimanapun mereka mengarai di lembah, dimanapun Tuhan memberkati mereka. Dan umat-Mu juga Tuhan berkati, gereja-Mu juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan bersahabat bagi semua orang profesi apapun mereka yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami kesulitan, tapi Tuhan mau menolong mereka. Biar kami mengutamakan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu ketika kami mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengeluarkan kami dari segala kesulitan kami. Apa yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh Tuhan, karena Tuhanlah sumber dari segala kekuatan kami, sumber dari segala berkat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit Tuhan, yang COVID dan lain sebagainya, apapun sakit mereka, bagi Engkau yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, mari taruh tangan-Mu bagi yang COVID di atas kepala dan yang sakit, taruh di tempat yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong Engkau. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, yang Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat jawaban-jawaban Tuhan, buat pertolongan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kamu terus, dan kami bukan hanya minta dikurangi Tuhan, tapi Tuhan Yesus kami minta Tuhan mengambil roh maut itu dari orang-orang yang sakit COVID ini Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemurahan-Mu turun atas mereka, dan itu sebabnya dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan atas mereka dan hidup mereka Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilu-bilu Yesus Engkau sembuh, telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percayalah Engkau sudah sembuh. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan bagi mereka-mereka yang sakit juga Tuhan, belas kasihan-Mu cukup bagi mereka. Dan Engkau juga datang kepada mereka untuk menolong mereka, menyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita apapun itu saat ini, dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh. Yesus mau Engkau sembuh, Yesus mau Engkau sembuh, Yesus mau menyembuhkan Engkau, Yesus mau menolong Engkau, Yesus mau memberkati Engkau, Yesus mau menyatakan kuasanya dan kemuliaannya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Nyatakan kemuliaan dan kebaikan-Mu kepada mereka Tuhan. Dan mereka-mereka yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Cancer sembuh dalam nama, tumor sembuh dalam nama Yesus. Dan mereka-mereka yang berbaring di rumah sakit disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, yang di ICU juga dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka-mereka yang mandul Engkau, oh Tuhan, Engkau berkati kandungan mereka dalam nama Tuhan. Yang impoten Tuhan, suburkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang jantung Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang mau pasang ring, pulihkan jantung mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang ginjal juga Tuhan, berbagai macam penyakit yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Yang kena guna-guna, yang dirasa oleh setan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang bergerak di bidang medis Tuhan. Mereka-mereka, para dokter, para mantri, para perawat Tuhan Yesus, para bidan juga kami doakan agar Engkau Allah yang menolong mereka, memberkati mereka, ahli-ahli kesehatan juga Tuhan yang berfokus pada ini semuanya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, bungkus para tenaga perawat ini Tuhan, sehingga mereka tetap maksimal bisa melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Apabila mereka terpapar Tuhan, tolong sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Jangan ambil nyawa mereka. Tidak ada lagi tangisan-tangisan yang memilukan dari keluarga-keluarga yang korban COVID Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih mereka-mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan Tuhan. Jagai semua, baik para volunteer, baik para aparat, petugas, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam PPKM yang sekarang kami berdoa agar semuanya berjalan dengan damai Tuhan. Kalaupun ada demo beberapa tempat Tuhan, tolong semuanya sehingga mereka bisa mengerti maksud baik dari pemerintah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka Tuhan bisa menghindari klaster-klaster baru dari tertularnya orang-orang COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih. Dan aparat juga kami doakan mereka-mereka yang bertugas menjaga semuanya Tuhan diberkati, diberikan mereka panjang sabar dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bagi mereka yang berdampak juga doa kami kepada mereka Tuhan. Kalau Engkau yang berdampak, angkat tangan-Mu, kedua belah tangan-Mu, saya akan berdoa bagi Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan hadir kepada mereka yang berdampak ini, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam, oh Tuhan, studi mereka, mungkin juga dalam rumah tangga mereka. Tuhan Bapa di surga, pulihkan, sembuhkan, tolong apa saja menjadi kebutuhan mereka, dan biarkan Engkau datang hadir, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka kuat cakap menanggung segala situasi ini, dan Tuhan hadir kepada mereka, Tuhan menolong mereka di dalam kehidupan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan bisa di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku, sebab Tuhan hadir dalam hidup mereka, sehingga persoalan yang mereka alami tidak lagi melihat pada persoalan ini, tapi melihat kekuatan Allah, melihat kemampuan Allah, melihat bahwa Allah yang kami sembah itu mampu mengeluarkan mereka dari segala kesulitan mereka. Terima kasih Bapa di surga, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang memakai jalan pintas, membunuh saudara, keluarga, hamdat, teman-teman, dan dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Tuhan, lalukan dari penipuan, dari apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan bagi mereka juga Tuhan Yesus yang berdampak oleh usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tolong semua para pedagang-pedagang, para bengkel-bengkel kecil, Tuhan tolong semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah terus mengalir kekuatan ekonomi dalam kehidupan mereka, mengalir, oh Tuhan, berkat-Mu atas kehidupan mereka, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan pemerintah kami juga diberikan kejelian untuk menangani semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Dan bagi mereka yang
yang juga Tuhan, yang mau mengalami transformasi Tuhan. Kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hadir kepada mereka Tuhan. Biar Engkau juga membaptiskan mereka dengan kuasa-Mu, dan lahirkan kembali mereka Tuhan, dan putuskan segala rantai dosa dalam kehidupan mereka, sehingga menjadi ciptaan baru dalam Engkau. Dan Engkau mengubah mereka seperti Saulus Tuhan menjadi Paulus yang Engkau pakai secara dasar dan luar biasa. Juga harapan kami, doa kami kepadamu Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu di masa-masa yang akan datang Tuhan Bapa di surga. Kemuliaan Allah dinyatakan bagi mereka sebab mereka adalah anak-anak-Mu juga. Terima kasih sehingga orang akan berkata, wow, luar biasa Tuhan Yesus yang telah mengubah mereka. Wow, hebat Tuhan Yesus yang telah mengubah mereka. Terima kasih karena mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tadinya diaibkan, yang tadinya dianggap tidak berguna, dipermudahkan kembali oleh karena sifat-sifat yang Kau miliki ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu kepada mereka. Kami hanya dapat berdoa kepadamu Tuhan, agar kebaikan-kebaikan Tuhan terus mengalir bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Ampunlah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba-Mu dari segala tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadi selamat, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Ku yakin bahwa sebagaimana firman-Mu bahwa kami menerima hidup kekal ketika kami percaya. Ku percaya itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini aku sudah menerima hidup kekal itu dan menjadi warga negara surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami kepada mereka masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biarlah tabah sabar dalam menghadapi masalah-masalah ini. Krisis partai pasti berlalu, COVID ini pasti berlalu Tuhan. Biarkan kami terus Engkau kuatkan, Engkau support kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami cakap menanggung semua penderitaan yang timbul dan kami alami Tuhan. Tuhan tolong kami, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan kepada kita selamat. Dan kalau waktu normal, saran saya, datanglah kepada gereja-gereja terdekat, ibadah di sana. Dan kalau saat-saat ini, dengarkan melalui live streaming oleh sahabat-sahabat saya yang langsung ataupun yang tidak langsung. Dan saya sendiri pagi sore melalui Journal Simmons Menjuntak Official. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi Anda yang sudah menerima berkat Tuhan, mari saksikan semuanya kemurahan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau pagi ini kita mau beraktivitas, jangan lupa bahwa Yesus menyertai engkau, sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, serta tindakan kita selalu mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya mau katakan kepada kita semuanya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Puji Tuhan. Dan ingat bahwa menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa, atau bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan justru Anda bersukacita kalau orang lain menderita, menangis kalau orang lain bersukacita. Janganlah ya kita prihatinlah dengan keadaan ini. Puji nama Tuhan.
Tuhan berkati. Dan kalau kita keluar beraktivitas, mari kita mentaati prokes 5M, memakai masker dan mencuci tangan, lalu kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang kelima yaitu mengurangi mobilitas kita. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar, stay at home. Jadi yang keenam, yang tidak kalah penting adalah mari kita berdoa untuk bangsa kita ini, supaya melalui doa-doa kita, ya kita dijagai, keluarga kita dijagai, masyarakat kita dijagai, bangsa kita dijagai, dan sehingga semua dengan doa-doa kita, bangsa ini selamat dan mempunyai kembali kita bisa beraktivitas sebelum pandemi ini, seperti sebelum pandemi terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati. Kecap dan nikmatilah seluruh kebaikan Allah. Tidak akan kekurangan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.